Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Amai Channel. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe ya. Di tengah kegelisahan dan kekacauan zaman, ada seorang nabi yang teguh berdiri melawan segala bentuk kebatilan. Nama beliau adalah Nabi Ilyas alaihissalam, seorang utusan Allah yang diutus untuk menyadarkan Bani Israel dari penyembahan berhala yang telah lama menguasai hati mereka. Melawan raja yang takut pada istrinya, Jezebel, yang memuja Baal dan menghadapi kecaman yang begitu besar, Nabi Ilyas tetap berjalan di jalan kebenaran dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia menguji siapa yang sebenarnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah kisah seorang nabi yang tidak hanya menghadapi kekuatan dunia, tetapi juga mengalahkan kebohongan dengan satu doa. Simak perjuangan Nabi Ilyas dalam melawan kezaliman di Amai Channel. Nabi Ilyas alaihissalam, seorang nabi besar dari Bani Israel, diutus oleh Allah untuk membawa umatnya kembali ke jalan yang benar. Pada masa itu, Bani Israel telah terjerumus dalam penyembahan berhala Baal, menyimpang jauh dari ajaran Allah. Nabi Ilyas, yang dalam tradisi Yahudi dan Kristen dikenal dengan nama Elia, berjuang seorang diri melawan kejahiliahan. Nama Elia sendiri berarti Tuhanku Yahweh, sebuah pengingat akan kekuatan Tuhan yang hakiki. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, di kerajaan Samaria di bawah pemerintahan Raja Ahab, penyembahan Baal kembali marak. Ahab yang lemah sangat dipengaruhi oleh istrinya Jezebel, seorang wanita yang sangat mendukung penyembahan berhala. Dengan kebijakan Ahab dan pengaruh Jezebel, Bani Israel terperosok lebih dalam ke dalam penyembahan berhala. Bahkan raja-raja sebelumnya pun telah mendirikan kuil-kuil untuk Baal, menjauhkan rakyat dari jalan yang benar. Namun di tengah kerusakan ini, Nabi Ilyas tidak tinggal diam. Ia menghadap Ahab dan mengingatkannya akan dosa besar yang mereka lakukan. Nabi Ilyas memutuskan untuk menguji siapa Tuhan yang sesungguhnya di Gunung Karmel. Di hadapan ratusan imam Baal, Nabi Ilyas meminta mereka untuk menyembelih kurban dan berdoa agar dewa mereka mengirimkan api untuk membakar kurban tersebut. Mereka berdoa dengan keras dan menari, namun tak ada yang terjadi. Ketika giliran Nabi Ilyas, ia menyiramkan air ke atas kurbannya, bahkan hingga menggenangi parit di sekitarnya. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ilyas berdoa, dan dengan izin Allah, api turun dari langit, membakar habis kurban dan air di parit, menunjukkan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah yang Maha Kuasa. Namun, perjuangan Nabi Ilyas tidak berhenti di situ. Ketika penyembah Baal semakin marah, ia dikejar-kejar. Tanpa rasa takut, Nabi Ilyas terus berlari, bahkan lebih cepat dari kereta perang yang mengejarnya. Ia berlari menuju keselamatan, meninggalkan jejak di atas pasir gurun yang panas. Di tengah pelarian, Allah menolong Nabi Ilyas dengan cara yang ajaib. Seekor burung gagak datang membawa makanan, memberinya makan ketika ia bersembunyi di sebuah gua dari kejaran musuh. Selain sebagai pembela kebenaran, Nabi Ilyas juga memiliki mukjizat lainnya. Di Yeriko, ia memurnikan air yang keruh dan berbahaya bagi penduduk dengan melemparkan garam ke dalam sumber air tersebut. Air yang tadinya kotor itu menjadi jernih, membawa kehidupan bagi rakyatnya. Setelah melalui perjuangan yang panjang, Nabi Ilyas akhirnya meninggal dunia di usia 90 tahun setelah berpindah dari Damaskus ke Palestina. Beliau dimakamkan di Palestina, meninggalkan warisan kebenaran yang akan selalu dikenang. Nabi Ilyas adalah contoh dari seorang nabi yang teguh dalam iman dan tidak takut menghadapi tantangan. Ia mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada kebenaran, tidak tergoyahkan oleh kebatilan, dan percaya sepenuhnya kepada pertolongan Allah. Demikian kisah singkatnya, semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah beliau. Wassalamualaikum.